Biasanya kalau harga BBM naik kemudian ada dampak-dampak kepada beberapa hal lainnya, termasuk juga harga-harga ini naik. Nah, kita akan lihat bagaimana laporan teman kami yaitu Agita Malika yang ada di Pasar Klender, dan juga nanti kita akan dengarkan bagaimana laporan dari rekan kami Gita Iha yang akan mewawancarai para pedagang makanan yang ada di daerah Gunung Sahari untuk bisa mengetahui bagaimana komentar mereka dan juga berpengaruh nggak kenaikan BBM ini terhadap harga-harga baik di Pasar Klender maupun juga harga makanan yang dijual oleh para pedagang di sana. Kita akan ke Gita Iha terlebih dahulu. Silakan Gita Iha. Maaf, maksud kami ke Agita Malika. Ya, Popi dan juga pemirsa, pasca Presiden dan juga Menteri ini mengumumkan kenaikan harga BBM, kita akan langsung pantau bagaimana harga-harga bahan pokok karena tentunya ini berdampak langsung. Nah, sudah bersama saya, sudah ada Ibu Hartini. Halo Ibu Hartiwi ya? Halo Ibu Hartiwi, apa kabar? Baik. Nah, Ibu, kita ingin tahu nih bagaimana kemudian harga-harga bahan pokok pasca pengumuman kenaikan BBM. Apa saja yang naik nih, Bu? Ya utama cabai, bawang. Cabai dari berapa jadi berapa? Kemarin udah bisa ngeteng 60, sekarang modal aja udah 78. Udah 78 sekarang. 78 ini naiknya kapan? 1.000. Ya sekitar 3 hari ini. 3 hari ini ya? Berarti yang naik baru hari ini belum ada ya? Cabai rawit sama cabai keriting sama bawang merah. Kalau bawang merah mah wajar naik biasa 30 jadi 32. Tapi kalau yang cabai itu keriting itu, kalau rawit merah sih 5.000, 10.000. Iya, timun paling ya 2.000 sih gitu. Yang paling itu kan cabai keriting itu. Cabai udah naik ya. Ada beberapa harga lainnya juga. Nah, ini gimana dampaknya ke pembeli nih, Bu? Ada yang langsung bertanya kenapa nih naik atau gimana? Kenapa naik? Ya biasanya beli sekilo kan cuma jadi beli setengah. Nah, pendapatannya juga kurang. Kan apa-apa mahal, kalau cabai begini kan nggak bisa dijual kan, kalau tukang makanan paling kan dibuat tambahan sambel, ya itu. Tapi berarti gitu ya, belinya mereka sekarang jadi dikurangin nggak sebanyak? Omsetnya juga kurang nih, omsetnya juga kurang, iyalah. Orang biasanya dapat 1 juta ya paling sekarang ya 600, 700 gitu. Berarti ada penurunan omset juga sekarang? Ada. Sini juga sama aja, sama deh. Kalau barang-barang naik itu omsetnya malah turun, bukannya malah naik. Biasanya beli 10 kilo, jadi beli 7 kilo, 5 kilo. Nah, dapatnya duit kan juga beda. Omsetnya udah beda. Tapi itu memang berarti harga dari ibu belinya dari distributornya juga sudah mahal dari sananya? Udah mahal. Udah mahal, emang udah mahal. Dari sononya udah mahal, dari induknya. Dari petaninya juga udah mahal itu. Kadang saya nanya di itu, yang orang yang di kampung, emang mahal. Ada yang sampai kayak panic buying gitu nggak, Bu? Jadi karena sudah tahu banyak harga yang akan mahal, jadi beli lebih banyak lagi itu enggak? Enggak sih, biasa. Orang memang keadaannya ya udah biasa aja. Malah beli jadi tambah dikit ya, Bu? Ya udah gitu doang. Nah, ini kan prediksi dikhawatirkan nih, Bu, minggu-minggu selanjutnya malah tambah ada beberapa harga pangan yang naik lagi. Kalau pedagang udah melihat hal itu nggak sih, Bu? Ya udah pada tahu Neng, udah pada tahu naik turun ya biasa. Orang barang pokok-pokok juga udah pada turun kan, udah pada naik semua. Iya, kata tepung terigu apa udah naik, udah pada naik, udah susah sekarang. Tahu nih bagaimana itu. Ibu Hartiwi, terima kasih ya, Bu. Mudah-mudahan pembeli tetap banyak beli dan belinya nggak dikit-dikit ya, Bu ya. Terima kasih Bu Hartiwi. Demikian Putri Viola dan juga pemirsa pantauan langsung dari Pasar Klender. Kami kembalikan ke studio. Dari Pasar Klender kita akan dengarkan juga bagaimana laporan dari rekan kami Gita Iha yang ada di Gunung Sahari. Silakan Gita. Ya, selamat malam Putri Viola dan juga pemirsa. Ini sudah terhitung 1 hari pemerintah resmi menaikkan harga BBM bersubsidi terutama untuk solar, pertalite dan juga pertamax begitu Putri. Ini tentu berimbas tidak hanya untuk industri ataupun sektor transportasi, tapi bagaimana juga dunia usaha, bagaimana kemudian para pedagang menyiasati, menyikapi untuk merubah mungkin harga-harga dagangan mereka Putri untuk bisa dijual kembali ke masyarakat, untuk tidak menurun begitu omsetnya pasca kenaikan BBM ini. Kita akan langsung bertanya kepada salah satu pedagang yang sudah ada di belakang saya. Mungkin selamat malam Ibu, kita ganggu sebentar boleh ya Bu? Dengan Ibu siapa? Ibu Beksi Risanti. Ya, Ibu Beksi. Ini kan sudah tahu ya ada kenaikan BBM dari kemarin kan ya Bu ya? Iya. Menurut Ibu ini bagaimana respon Ibu? Apakah sudah berpengaruh dengan harga-harga jualan Ibu sendiri Bu, pecel lele ini? Udah. Iya. Iya, ini udah gimana? Udah pengaruh. Ada kenaikan harga nggak Bu di pasaran tahu, tempe dan sebagainya?
ada. Oke. Ya. Berapa tuh? Piro ya aku. Mas mungkin Mas ada yang tahu kenaikan harga mungkin Mas? Ini yang belanja itu ibu, jadi saya nggak tahu. Tapi memang ada kenaikan harga ya? Ada. Kalau dari pelanggan sendiri bagaimana? Berkurang atau tetap sama aja? Sama, masih sama. Ada yang komplain? Ya, ada yang komplain 1-2. Oke, apa kata mereka Mas? Kok masih harganya kok masih normal, kok nggak naik, bawang BBM naik gitu. Oh gitu. Iya. Mas sendiri merasa berat tidak dengan kenaikan BBM ini Mas? Ya gitu sih, masih apa ya, berat. Harapan Mas sebagai pedagang begitu seperti apa Mas? Ya semoga ya turunlah BBM-nya biar rakyatnya ringan. Tidak merasa berat lagi begitu. Iya. Ya Mas, terima kasih Mas dan Mbak Beksi atas waktunya. Itulah Putri dan juga pemirsa bagaimana pengakuan warga ataupun para pedagang yang dunia usaha mereka ini memang agak sedikit terpengaruh dengan kenaikan BBM yang sudah resmi dinaikkan sejak 3 September Baik. kemarin. Kami Ya. kembalikan ke Anda di studio. Putri. Baik.